Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio RIS di Kebumen dan sekitarnya, Radio Majas di Yogyakarta dan sekitarnya, juga para pendengar radio yang lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 109 dengan tema melampaui batas dalam berdoa bagian yang pertama. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ibadah di dalam agama kita itu ada aturannya. Ibadah di dalam agama kita itu ada aturannya. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Ya. Hal yang ada aturannya itu bagus apa jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Sesuatu yang ada aturannya itu bagus. Sekarang kalau misalnya Anda mau memasukkan anak ke sekolahan, ada beberapa pilihan sekolah. Ada sekolah yang ada aturannya dan ada sekolah yang tidak ada aturannya. Contoh sekolah yang tidak ada aturannya. Begitu panjenengan akan mendaftarkan anak, jenengan nanya kepada yang punya sekolah, "Pak, ini masuknya jam berapa?" "Nggih monggo, terserah masuk jam berapa." Jam 9 monggo, jam 10 monggo, jam 7 silahkan, tidak apa-apa, bebas. Pulangnya monggo terserah. Mau pulang jam 12 boleh, jam 11 boleh, jam 1 boleh, jam 4 boleh. Seragamnya bagaimana? Monggo bebas, mau pakai celana pendek, celana panjang, mau pakai kaos singlet, silahkan. Terus pelajarannya apa? Nggih monggo bebas, mau ngambil yang mana terserah. Kira-kira jenengan jadi nggak masukkan anak sekolah situ? Nggak jadi. Karena sekolah ini nggak ada apanya? Nggak ada aturannya. Sesuatu itu akan bagus kalau ada aturannya. Ibadah di dalam agama kita itu ada aturannya. Tidak boleh kita ini berkreasi sendiri. Ya. Tidak boleh kita ini berinovasi semau sendiri, gak boleh. Jadi ketika Islam mengajarkan sholat ada 5 waktu, sholat ini berapa rakaat, sholat ini berapa rakaat, harus diawali dengan apa, diakhiri dengan apa. Ketika sholat bacaannya ini dan itu. Puasa pun juga seperti itu. Mulainya dari kapan, selesainya kapan. Haji juga sama. Mulai dari bulan anu, selesai bulan anu.
Mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, rutenya dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Zikir juga seperti itu. Ada bacaan-bacaannya, ada waktu-waktu yang dianjurkan, ada cara-cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ibadah di dalam agama kita ada aturannya. Sebagai orang yang beriman, seharusnya ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, seharusnya kita mengikuti aturan tersebut. Dan tidak boleh melampaui batasan yang sudah digariskan oleh agama kita. Bahkan secara khusus, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat apa? Al-A'raf ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan rendah diri dan suara yang lirih. Ini menunjukkan kepada kita salah satu aturan berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memerintahkan kita untuk berdoa. Allah juga membuat aturan berdoa. Sebagaimana Allah tidak sekedar memerintahkan kita untuk sholat, Allah juga mengatur bagaimana cara sholat. Seperti Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, sekaligus Allah juga membuat aturan berpuasa. Beribadah gue ora sekarepe dewek. Beribadah itu tidak semaunya sendiri. Yeah. Nah, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa, Allah bikin aturan. Di antara aturannya, tadarruan wa khufyah. Hendaklah kalian ketika berdoa, berdoalah dengan rendah diri, dengan menghibah, dengan memohon, dengan merintih, merasa bahwa kita ini hamba yang butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khufyah, dengan suara yang lirih, jangan teriak-teriak. Ya. Setelah Allah menyebutkan aturan, salah satu aturan berdoa, Allah memberikan peringatan. Apa kata Allah? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu enggak disukai sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang aslinya melampaui batas itu enggak bagus. Panjenengan kan pengen ya dapat pasangan yang putih toh? Ya. Cita-citanya ya Allah mudah-mudahan saya nikah dengan pasangan yang putih kulitnya. Putih ya, putih. Tapi kalau putihnya kayak gini gimana? Kayak apa? Kayak kertas. Mau? Enggak mau. Takut kita. Nah, ngelihat istri kita kok putihnya kayak putih kertas. Ini kayak mumi nanti jadinya. Ya. Jadi ada batasannya putih untuk kulit seorang manusia. Melampaui batas itu jelek. Tidak baik melampaui batas. Di dalam beragama Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Walaupun mungkin maksudnya semangat. Salat subuh pinten rakaat? Kalih ya, salat subuh dua rakaat. Ada orang wah kurang. Cuma berapa? 2 rakaat. Aku tak salat subuh 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat. Kira-kira orang yang seperti ini dicintai sama Allah naudzubillah? Tidak. Kenapa? Karena melampaui batas. Karena melampaui batas. Batasnya 2 rakaat. Dia melampaui 2 rakaat jadi 20. Walaupun maksudnya baik. Maksudnya apa? Maksudnya loh 2 rakaat kok. Kan kita sudah capek-capek bangun subuh. Bangun subuh itu butuh perjuangan enggak? Butuh perjuangan? Butuh. Ya, harus ngantuk-ngantuk kita harus melek, ya, harus
membuka mata kita. Dingin-dingin kita harus keluar rumah, wudu megang air yang dingin, ya. Segala godaan, ya, berusaha untuk disingkirkan. Itu kan butuh perjuangan. Kata orang tadi, wah, saya sudah melakukan perjuangan berat kok. Terima no salate rong rakaat. Enggak sesuai dengan pengorbanan. Saya tambahi jadi 20. Niatnya mungkin baik, tapi Allah tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena melampaui apa? Batas. Lah terus melampaui batas dalam berdoa itu seperti apa, Ustadz? Melampaui batas dalam berdoa itu adalah melanggar aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Itulah melampaui batas. Melanggar aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam berdoa. Itulah melampaui batas. Jadi yang namanya orang berdoa melampaui batas itu ketika dia berdoa nggak ikut aturan. Aturannya siapa? Aturannya Allah, aturannya Rasulullah SAW. Itu namanya melampaui batas. Orang manut aturan itu melampaui batas. Ya. Nah itu levelnya gimana Ustaz? Macam-macam. Jadi nggak satu level. Yang namanya kesalahan itu nggak satu level. Pelanggaran kan nggak satu level. Ya. Seperti seorang karyawan di perusahaan kan ketika melanggar kan hukumannya nggak sama toh. Tergantung jenis sama pelanggarannya. Kalau terlambat 5 menit sama bolos seminggu sama nggak? Nggak sama. Ya, pelanggarannya itu berlevel-level. Penyimpangan dalam berdoa, melampaui batas dalam berdoa, ini tidak satu level pelanggarannya. Tingkat keparahannya berbeda-beda. Ada yang sudah sampai taraf kesyirikan, naudzubillahi min dzalik. Ini berarti level yang paling apa? Yang paling parah. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lah. Nah, sekarang kita awali dari level yang paling parah dulu. Ya. Kita akan bahas melampaui batas yang paling berat dalam berdoa. Apa itu? Yaitu ketika seseorang berdoa meminta kepada selain Allah. Ini adalah penyimpangan terberat dalam berdoa. Karena apa? Karena aturannya jelas-jelas ud'u rabbakum. Berdoalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Ini aturannya jelas. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, iyyaka na'budu, terus napa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tegas, jelas. Aturannya gamblang sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Dari sini kemudian orang-orang yang melanggar aturan ini berarti dia telah melampaui batas. Minta kesembuhan bukan minta kepada Allah, tapi mintanya kepada selain Allah. Ya. Loh, minta kepada selain Allah, minta siapa? Ya minta dokter. Ya, atau minta kepada dukun. Loh, berarti enggak boleh berobat, Ustaz. Boleh. Akan tetapi kesembuhan bukan dari Pak Dokter. Kesembuhannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang pergi ke dokter, kemudian dia meyakini yang akan menyembuhkan dokter, berarti dia telah keliru. Dan kekeliruan ini levelnya sangat parah. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hambanya yang salih, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Dia maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kesembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk rizki. Ya. Termasuk rizki juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bekerja, jangan sampai kita ini salah niat. Bekerja, kemudian minta rizkinya bukan kepada Allah. Mengandalkan kepada usaha yang sudah kita lakukan. Wah, ini pasti
akan sukses. Pasti akan sukses. Yang betul napa? Insya Allah akan sukses. Jadi penyimpangan terberat orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa adalah ketika dia meminta dan berdoa kepada Allah. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 5. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah." Adakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Ini walaupun kayak pertanyaan, ya, memang redaksinya pertanyaan, adakah yang lebih sesat? Maksudnya ya tidak ada. Maksudnya orang ini ya paling sesat. Jadi orang yang paling menyimpang adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang dimintai itu la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Karena yang dimintai itu sudah ketahuan tidak akan mengabulkan sampai hari kiamat. Jadi bukan tidak hanya mengabulkan hari ini, besok juga tidak, lusa juga tidak, tahun depan juga tidak, 100 tahun juga tidak, sampai hari kiamat tidak akan mengabulkan. Aku sih dinteni bae. Ya. Kok masih ditunggu? Sudah jelas-jelas gak akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Mungkin kalau gak bisa mengabulkan hari ini kan mungkin masih ditunggu. Oh mungkin besok ya. Kalau gak dikabulkan besok, oh mungkin bulan depan. Kalau gak dikabulkan bulan depan, oh mungkin tahun depan. Kalau gak dikabulkan tahun depan, mungkin 10 tahun lagi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat pun tidak akan mengabulkan. Kenapa? Wahum an du'aihim ghafilun. Karena yang dimintai itu gak denger, gak tahu, gak peduli, gak memperhatikan isi permintaan orang yang minta sama dia. Lawang benda mati kok dimintai. Makhluk hidup mintanya sama benda mati, itu kan lucu. Ya. Makhluk hidup punya akal, punya tangan, punya nyawa, mintanya sama batu. Nah, batu nggak punya akal, nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya ijazah, ya. Nggak bisa naik motor. Ya kalau ditumpangin motor bisa, tapi nggak bisa naik motor sendiri. Loh kita punya ijazah, punya mata, punya keimanan, punya akal, punya tangan, punya kaki, kok minta sama batu? Katanya ini batu turun dari langit katanya. Ya. Jadi ketika ada petir, ya, ketika ada petir, kemudian di ujung petirnya keluar batu. Ya, batunya ini yang buat kalau ada orang mau sakit itu ya, batunya diapain? Dicelupin kemana? Ke air tersebut. Ngantri bu, ewonan, ribuan orang ngantri. Cuma supaya air yang di gelasnya itu diapain? Dicelupin apa? Batu. Ya. Sampai taraf seperti ini mereka. Percayanya sama batu. Padahal manusia dengan batu mulia siapa? Mulia manusia. Ya. Batu yang seperti itu batu biasa. Masa kita merendahkan diri kita, meminta kepada batu, memohon kepada batu. Ini kan keyakinan orang-orang Indonesia sebelum datangnya Islam. Ya, alias keyakinan animisme dan dinamisme. Ya. Makanya Allah di sini mengatakan, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih menyimpang dibandingkan orang yang meminta kepada selain Allah dan yang dimintai itu tidak akan pernah bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Karena mereka memang aslinya tidak mendengar, tidak peduli dengan isi permintaan orang-orang yang datang dan meminta kepadanya. Maka ini harus kita waspadai bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Sungguh tidak wajar, sungguh tidak pantas ketika ada orang membawa KTP tulisannya nopo? Islam kok masih percaya
jimat. Ya. Kok masih percaya jimat? Kok masih percaya dengan keris? Kok masih percaya dengan wesi napa? Wesi napa toh? Wesi kuning. Ya. Kok masih percaya dengan keris semar? Napa mendem napa mesem? Ibu keris semar mendem napa semar mesem? Mesem. Ya. Enggak pantas seorang yang beragama Islam masih percaya dengan seperti itu. Ya. Orang Islam itu apa-apanya menggantungkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah merupakan praktek melampaui batas yang terparah di dalam berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dengan tegas kepada kita supaya kita berpegang dengan petunjuk darinya. Karena yang namanya pemahaman itu banyak sekali di muka bumi ini. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasul SAW. Sudah diwanti-wanti oleh beliau sejak 14 abad yang lalu. Beliau sudah bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah zamanku, zamannya siapa? Rasulullah SAW pasti akan menemukan begitu banyak perselisihan. Akan menemukan begitu banyak perselisihan pendapat. Sampai orang-orang itu bingung kadang-kadang. Kadang-kadang sing dodolan jimat klambine kaya klambi kiai. Klambine lo ya. Ya klambine bukan kiai. Ya, kalau kiai enggak jualan jimat. Ya, jadi jangan sampai nanti